semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai. Pada masa-masa awal, penguatan penyebaran agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya peranan umat Islam itu sendiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Lahirnya pemerintahan Islam di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan sekitar abad ke-13 telah memberikan peranan yang menguatkan penyebaran Islam secara signifikan. Dalam penyebaran Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berperan untuk mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di wilayah kerajaan, memudahkan transaksi perdagangan dari kawasan Timur Tengah, dan menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada dalam Islam. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kerajaan yang satu ini? Iya, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Samudra Pasai didirikan sekitar awal abad ke-13 sebagai hasil islamisasi dari penduduk daerah pesisir pantai yang pernah disinggahi para pedagang muslim sejak abad ke-7. Raja pertama dan pendiri kerajaan tersebut adalah Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini terletak di pesisir Laut Aceh yang sekarang disebut Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara. Sejarah munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia dapat dilihat dari temuan makam Sultan Malik As-Saleh. Pada nisan tersebut bertuliskan bahwa Sultan Malik As-Saleh adalah raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1297. Dengan penemuan ini, dipastikan kerajaan Samudra Pasai telah berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau yang juga dikenal sebagai Sultan Malik At-Thohir. Puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Malik At-Thohir ini dikuatkan dalam catatan Ibnu Battuta, di mana dalam catatan tersebut diketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai memiliki wilayah-wilayah dengan tanah yang subur, serta aktivitas bisnis dan perdagangan kerajaan amat maju dengan penggunaan mata uang yang terbuat dari emas. Dalam catatan Ibnu Battuta tersebut juga diketahui bahwa Sultan Malik At-Thohir merupakan sosok pemimpin yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Di puncak kejayaannya ini, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional yang dikunjungi pedagang juga saudagar dari berbagai belahan dunia. Penguasa Samudra Pasai terus berganti hingga 1517 Masehi. Silsilahnya sebagai berikut. Penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah serangan dari kerajaan Majapahit. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, serangan Majapahit terhadap Samudra Pasai
juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Al-Zahir terhadap Putri Majapahit, Raden Galuh Gemrancang. Alhasil, pada tahun 1345 sampai 1350, Mahapatih Gajah Mada diperintah oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk, untuk menyerang kerajaan Samudra Pasai. Awalnya, Majapahit hanya menyerang pada perbatasan Perlak, tetapi mereka gagal karena wilayah itu dijaga ketat oleh pihak Samudra Pasai. Akibatnya, Gajah Mada memilih mundur terlebih dahulu sembari mencari strategi yang baru untuk menyerang Samudra Pasai dari dua arah, yakni darat dan laut. Serangan darat yang dilakukan Majapahit juga gagal, tetapi mereka berhasil membawa masuk pasukan ke dalam istana setelah menginvasi lewat laut. Serangan Majapahit ini pun membuat kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran. Faktor eksternal yang kedua adalah berdirinya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga yang membuat kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Faktor eksternal yang ketiga, penyebab terakhir yang membuat kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah adanya serangan dari Portugis pada awal abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Berikut ini beberapa peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada makam Sultan Malik As-Saleh, lalu makam Sultan Nahrasiyah, lonceng Cakradonya, dirham Pasai, hikayat Raja-Raja Pasai, naskah surat Sultan Zainal Abidin, dan juga stempel kerajaan. Nah, itulah tadi sejarah singkat kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.